Dicoba presensi di Elena dulu, kalau ada kendala nanti disampaikan. Izin masuk Bu Ayub. Untuk mengenai presensi yang ada di Elena masih belum bisa disubmit attendance Bu. Soalnya masih icon tanda tanya Bu. Oke, makasih infonya. Oke, silahkan persiapkan ya, 1 menit lagi kita mulai. Kalau suara saya tidak terdengar dengan jelas disampaikan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu secara sinkronus melalui Zoom di minggu kedua perkuliahan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Ibu. Sehat. Alhamdulillah. 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 Bagi yang sedang tidak enak badan, silahkan untuk tidak bergabung juga tidak masalah ya. Bergabung juga tidak masalah, atau misalnya tidak kuat duduk ya sambil duduk. Kalau memang tetap mau bergabung ya sambil tidur lalu off cam juga tidak masalah. Baik, kita ketemu di kelas hukum dagang 4 SKS. Insya Allah perkuliahan akan kita laksanakan selama 1,5 jam ke depan, karena ini adalah mata kuliah 4 SKS. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kita mulai melanjutkan materi kita, mari kita review sedikit materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan cara menjawab melalui Menti. Silahkan dimasukkan, kodenya ada di atas ya, kodenya 1824 4203. 1824 4203. Oke ya, dimasukkan. Baik, silahkan semuanya memasukkan. Nah, sambil menunggu kalian memasukkan, saya juga ingin minta pendapatnya dari, saya mulai dulu dari Mbak Afina Wafiroh. Bisa mendengar suara saya, Mbak Afina?
Bisa, Ibu. Ya, Mbak Afina, hukum dagang itu apa toh, Mbak? Menurut saya hukum dagang adalah hukum yang mempelajari tentang perdagangan, Ibu. Oke ya, terima kasih. Yang lainnya tetap ya dimasukkan. Kalau Mbak Kardina, Halo Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? ya sudah terdengar dengan jelas, silahkan. Menurut saya hukum dagang itu hukum yang mengatur hubungan dagang. Oke. Kalau saya ke Mas, ini Masnya ada siapa ini? Primatondi. Mas Primatondi bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Bagaimana kalau menurut Mas Prima? Kalau menurut saya, hukum dagang itu adalah hukum yang mengatur tentang perdagangan yang ada di Indonesia, Bu. Oke. Kalau Mas Dimas Aditya? Menurut saya hukum dagang itu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan. Mas Adil Putra, ya. Hukum Mas yang Adil mengatur, Putra. ya Bu. Jadi hukum dagang itu adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan. Jadi yang timbul akibat dari subjek hukum tersebut melakukan perdagangan. Oke, baik. Terima kasih atas respon yang diberikan terkait dengan pengertian hukum perdagangan. Mayoritas dari kalian sudah betul ya menjawab hukum dagang itu adalah segala sesuatu ketentuan, peraturan yang mengatur terkait dengan kegiatan perdagangan, kegiatan menjalankan usaha yang ada di masyarakat. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Mas Zidan. Kan tadi teman-temannya bilang ya terakhir itu terkait dengan hubungan perdagangan. Nah, unsur yang paling utama kalau kita berbicara terkait dagang menurut Mas Zidan itu apa, Mas Zidan? Kalau menurut saya unsur yang ada di perdagangan yang pasti adanya penjual dan juga pembeli, Bu. Oke, Mbak Aini, Nur Aini Lila. Tidak terdengar, sepertinya ada kendala ya di mic-nya ya. Oke, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Mungkin minggu depan bisa dicoba lagi ya, diperbaiki. Mbak Helen, gimana Mbak Helen, unsur utamanya apa sih dagang itu atau kegiatan perdagangan? Kegiatan perdagangan itu menjual dan membeli. Satu aja. Menjual dan membeli, sama kayak Mas Zidan. Kalau lainnya? Memproduksi barang atau jasa. Produksi barang atau jasa. Oke. Mbak Adelia, kalau menurut Mbak Adelia? Adanya kegiatan ekonomi, Bu. Adanya kegiatan ekonomi di situ. Oke, Mbak Faiza. Mbak Faiza Arofah. Iya Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah, silakan. Menurut saya subjeknya itu ada pelaku dan kegiatan. Ada pelaku dan kegiatan. Tadi temannya sudah bilang ada pelakunya, penjual dan pembeli, dan terkait kegiatan ekonomi. Ada lagi yang lain? Pelaku dan objeknya mungkin. Oke, objeknya ya. Pelaku kan tadi sudah, penjual dan pembeli sudah disebutkan sama temennya. Mbak Faiza pilih apa yang belum?
Tempatnya mungkin. Tempatnya. Oke ya. Jadi pengertian hukum perdagangan kalian sudah mengetahuinya. Kemudian ini review singkat saja, highlight terkait dengan unsur-unsur perdagangan. Tadi Mas Yuda menyebutkan adanya penjual dan pembeli. Oke ya, saya tulis penjual dan pembeli. Lalu kemudian saya lupa Mbak Afina ya, atau Mbak V, kegiatan ekonomi. Tadi ada jawaban lainnya, siapa bisa diulangi jawabannya? Siapa yang menjawab tadi yang kedua? Saya, Ibu. Mbak Helen. Mbak Adelia, silakan. Apa jawabannya tadi? Adanya kegiatan ekonomi. Oh, yang sebelum Mbak Adelia, tadi kayaknya ada yang menjawab. Izin masuk, Ibu. Ya, Mbak Helen. Memproduksi barang dan jasa, Ibu. Memproduksi barang dan jasa. Oke, lalu kemudian Mbak Feda, tadi apa Mbak? Mbak Feza? Oke, saya ke Mas Deva. Mas Deva, selain yang saya tuliskan ini, apa sih kalau dengar kata perdagangan unsur utamanya menurut Mas Deva selain yang ditulis ya, selain sudah disebutkan teman-temannya? Izin menjawab, Bu. Suara saya masuk ya. Kalau menurut saya adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke. Mas Salsa? Adanya suatu laba, Bu. Laba. Oke, tanpa saya tunjuk, ada yang ingin menyampaikan unsur utamanya kegiatan perdagangan selain yang sudah disebutkan atau yang sudah saya tulis ini, silahkan. Ibu, hanya ketentuan hukum, Ibu. Oke, Mas Bayu silakan dulu. Adanya perhitungan laba, keuntungan dan juga kerugian. Oke, perhitungan laba ruginya. Oke, silakan. Tadi Mbak ada suara Mbak, silakan. Maaf Bu, saya izin masuk Sarah. Kalau menurut saya terjadinya tukar menukar dengan cara tertentu atau menukar harta dengan cara tertentu. Oke, tukar menukar harta dengan cara tertentu ya, semakin menarik ya. Ada lagi nggak? Izin masuk, Ibu. Menyampaikan, silahkan. Oke. Atau kalau resen ya, kalau bisa nanti saya tunjuk gitu. Yang suara perempuan dulu, silahkan. Ya, izin menjawab Ibu. Menurut pendapat saya, target pasar Ibu. Target pasar. Oke. Ada lagi suara laki-laki tadi sepertinya, silahkan. Izin menjawab, Ibu. Adanya ketentuan hukum. Ketentuan hukum. Oke. Silahkan. Ada lagi? Izin Ibu, izin jawab. Silahkan. Kegiatannya dilakukan secara terus-menerus atau sebagai mata pencarian. Terus-menerus atau sebagai mata pencaharian. Oke, semoga bisa terbaca. Tadi ada yang resen selanjutnya Mbak Zahra. Oke, yang lain masih ada tidak unsur-unsurnya? Ya, Mbak Anissa Ramadanti, silahkan. Dilakukan secara terang-terangan, Bu.
dilakukan secara terang-terangan. Silakan, masih ada lagi, Mbak? Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Adanya proses tawar-menawar. Tawar-menawar. Oke, silakan. Masih ada lagi? Selain yang sudah tertulis ini, kalau ada yang masih mau menyampaikan, silakan. Oke, baik. Terima kasih partisipasinya. Kalau kita berbicara terkait dengan kegiatan perdagangan, ya di sini Anda menyampaikan adanya penjual dan pembeli, berkaitan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut memproduksi barang dan jasa, ada kesepakatan yang terjadi, ada laba sebagai tujuannya, ada perhitungan laba dan rugi, tukar menukar harta dengan cara tertentu. Oke, sekarang coba nih Mbak yang menyampaikan ini, coba disampaikan maksudnya apa? Anda menyampaikan tukar menukar dengan cara harta tertentu. Silahkan. Terima kasih, Bu. Jadi maksudnya tukar menukar harta itu dengan cara tertentu. Jadi kan di dalam dunia dagang itu kan pasti adanya terjadinya tukar menukar, misalnya dengan orang itu ingin bisa dibilang kalau perdagangan itu kan istilahnya disebutnya penjual dan pembeli. Jadi di dalam tukar menukar harta itu dicontohkan sebagai penjualnya itu ingin membeli sesuatu dengan orang itu dengan cara menukar hartanya, seperti yang terjadi kalau di dunia di perdagangan itu adalah menukarnya kebanyakan dengan uang. Orang itu ingin membeli barang dan yang orang yang mempunyai barang itu ingin sesuatu dari orang yang ingin membeli itu, dan dengan cara menukar hartanya itu seperti penjualnya itu memberikan sedikit hartanya seperti uang kepada penjual, dan penjual itu memberikan barang yang diinginkan oleh pembeli itu kepada orang tersebut. Gitu, Bu. Oke, ya terima kasih ya Mbak Farah penjelasannya. Mungkin secara sederhana, misalnya Mbak Farah lagi main ke tempat Mbak Vera, lalu kemudian melihat sepatunya Mbak Vera. Fer, kok sepatumu bagus banget ya, kamu masih pakai enggak? Oh, aku udah enggak pakai, ya udah aku beli, boleh enggak? Boleh, silahkan. Mungkin analogi sederhananya seperti itu ya Mbak Farah ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Lalu kemudian tadi ada yang menyampaikan ada suatu pemenuhan target pasar tertentu, ada kegiatan tawar-menawar, ada ketentuan hukum, terus-menerus terang-terangan. Nah, apakah hanya ini saja unsur-unsur dari perdagangan itu? Masih banyak ya yang lain ya, masih banyak yang lain. Yaitu yang pertama itu pihak ketiga nih. Pihak ketiga itu siapa? Selain kalau kita berbicara terkait dengan perdagangan, di sini ada pembeli, lalu kemudian di sini ada penjual. Nah, mereka kan bertemu nih ya, di suatu tempat ya, di suatu tempat itu dinamakan sebagai pasar ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada pihak ketiga. Kalau ini disebut dengan pihak ke-1, ini disebut dengan pihak kedua, nah ada pihak ketiga nih yang masuk ke sini. Pihak ketiga itu siapa? Ada banyak orang, seperti misalnya kalau dia si penjual itu menempati suatu tempat tertentu ya dengan cara menyewa, yaitu mungkin bisa aja pemilik tempat itu kan dia belum tentu bagian dari pembelinya, belum tentu bagian dari penjualnya. Lalu kemudian ada misalnya distributornya, orang yang memasok barang bagi si penjualnya, atau
tempat di mana si penjual itu mendapatkan barang yang dijual. Lalu kemudian di sini ada perangkat, ya, perangkat pemerintah. Ya, pasti di dalamnya itu katakanlah dari unsur yang paling kecil, RT, sampai yang paling tinggi itu ya presiden ya. Nah, mereka kan punya ketentuan-ketentuan ketika mereka berjualan minggu lalu, kalau saya tidak keliru kita membahas kenapa toh kok ada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP ya minggu lalu itu kan kita bahas itu bukan karena itu bukan karena dia itu berjualan ilegal, tapi si penjual berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Nah, di situ itu masuk ya ke dalam perangkat pemerintahan. Jadi unsur-unsur dari pemerintah lah perangkatnya gitu. Ada lagi enggak dari pihak ketiga yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan selain yang sudah disebutkan tadi, yaitu selanjutnya yang disebut dengan kreditur. Ketika pelaku usaha atau si penjual itu memerlukan tambahan modal, salah satu cara yang didapatkan itu dia bisa mendapatkan hutang dari kreditur. Kreditur itu orang yang memberikan hutang. Itu bisa berasal dari perorangan atau suatu lembaga tertentu. Itu pihak ketiga. Kemudian bisa aja dia ada orang yang menanamkan modal tapi hitungannya bukan kreditur ya, tapi disebut dengan investor. Itu. Jadi ketika dia memerlukan di sini kaitannya dengan modal. Bisa diperoleh dengan cara berhutang dari kreditur atau bisa diperoleh dari dana dari investor pihak ketiga. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa identifikasi, kalian bisa menemukan ada tambahan tidak di pihak ketiga ini. Oke, nah tapi hasilnya kalian sudah cukup bisa mengetahui terkait dengan unsur-unsur perdagangan dan mengetahui terkait dengan definisi dari hukum dagang itu. Nah, sekarang silahkan dilanjut ya, kita ke menti lagi. Oke, nah silahkan ini diisi. Sebutkan 3 tokoh yang memberikan pengertian hukum dagang atau 3 tokoh yang Anda ketahui. Boleh sama ya. Jadi silahkan di-input. Iya. Ada kendala dalam menginputnya. Kalau ada bisa disampaikan di chat Zoom. Terkait dengan presensi silahkan diabaikan dahulu. Nanti saya coba cek ya. Oke. Ya berarti ini menunggu sistemnya masuk nih. Silahkan di-input ke Menti jawabannya. Oke. Sudah ada. Ya, jadi penting bagi Anda untuk mengetahui tokoh-tokoh dari hukum dagang ini gitu. Saya ingin mengenalkan kepada Anda siapa-siapa saja beliau. Nah, selain yang ada di slide materi saya, juga ketika Anda membaca suatu artikel ilmiah atau mempelajari suatu buku tertentu, nah di situ diingat-ingat ya, kenalan dengan tokoh-tokoh yang kepakarannya itu di bidang hukum dagang. Nah, semoga one day, entah itu kapan, kalian bisa melihat nama saya ya di salah satunya gitu.
Oke, yang belum berpartisipasi, silahkan berpartisipasi ya di Mentinya. Sekarang saya akan ke Elena. Ya, sekarang saya akan ke Elena ya, silahkan untuk dibuka Elenanya. Ketika Anda mendapati kesulitan untuk mengakses file, kalau materi slide itu kan tinggal pojok ini dipencet ya, nanti Anda akan menemukan tombol unduh atau download. Lalu kemudian di sini saya juga mengunggah pertemuan pertama di YouTube untuk memudahkan, jadi Anda tidak perlu download dari video recording. Nah, apabila Anda kesulitan untuk mengunduh file seperti yang materi minggu kedua ini, Undang-Undang Dokumen Perusahaan, sekali lagi tidak perlu request sign in pakai akun Google UNES, maka Anda tidak akan ada kendala dalam mengaksesnya. Baik, silahkan dibuka dulu Undang-Undang Dokumen Perusahaannya, semua dibuka ya. Undang-Undang Dokumen Perusahaannya. Oke. Ya, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan, saya tipenya tidak menjelaskan slide karena slide ada di Elena ya, kalian bisa akses. Jadi saya diskusi ya seperti yang sudah terjadi. Kalau ketika saya menunjuk, Bu, saya tadi sudah gitu bilang, jadi saya pengennya dalam satu pertemuan itu semua memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kalau misalnya kok saya menunjuknya berulang, Bu, saya tadi sudah bilang aja gitu. Oke ya, kalau kita berbicara terkait dengan hukum dagang, salah satu hal yang akan kita pelajari itu terkait dengan kewajiban. Kewajiban dari siapa? Yaitu kewajiban dari para pihak. Kewajiban dari para pihak. Oke, kita berbicara dulu terkait dengan pembeli ya. Kira-kira kewajiban utama dari pembeli menurut siapa ya? Menurut Mbak Astika Rara. Mbak Astika Rara. Suara saya terdengar? Apakah suara... Oke, terdengar ya Mbak Astika Rara? Bisa mendengar suara saya, Mbak? Oke, sepertinya ada kendala ya di jaringan atau Mbak Astika Rara ini join-nya pakai... Ya, jadi kadang saya suka lucu ya, mahasiswa tuh lucu-lucu ya. Tapi mungkin ada kendala di jaringan. Nggak boleh seuzon ya. Jadi kita tuh bisa bedain juga ya, kalau kalian misalnya foto toh di Zoom, lalu kemudian dijadiin VB, itu kan bisa ya. Oke, saya Mas Ferdinand. Mas Ferdinand, gimana Mas? Apa sih kewajiban dari pembeli menurut Mas? Mohon maaf, Bu. Bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Kewajiban dari pembeli. Kalau untuk pembeli sendiri dalam melakukan pembelian kepada penjual, mereka harus mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana kualitas dari barang tersebut, Ibu. Oke. Tahu terkait dengan kualitas dari barang. Mbak Amelia Eka? Membayar harga, Bu. Oke, bayar ya. Oke, saya rasa cukup ya terkait dengan kegiatan kewajiban dari pihak pembeli, yaitu yang paling utama tentu saja membayar. Nah, pengetahuan terkait kualitas ataupun informasi yang terkandung di dalam barang tersebut itu juga penting, sangat penting malah. Namun
ketika si pembeli kemudian sudah membeli suatu barang dan sudah membayarnya, itu ada kesepakatan yang tadi sudah ada ya temannya menyampaikan unsur kesepakatan ini. Nah, ada kesepakatan yang terjadi ketika seseorang itu melakukan transaksi, yaitu ketika dia membeli suatu barang, sudah membayar, sudah selesai, kalau tidak ada tambahan kesepakatan, maka di sini pembeli dianggap sepakat dan setuju tanpa adanya pernyataan lisan dari penjual. Gitu. Jadi kalian sebagai pembeli diingat-ingat nih, kalau sudah bayar lalu kemudian pulang, itu udah otomatis kalian tuh dianggap setuju. Walaupun Bu tadi penjualnya tidak bilang, Mbak, setuju tidak Mbak membeli barang ini, tidak ada pernyataan tertulis gitu. Tapi ketika Anda sudah membayar, lalu kemudian dibawa pulang barangnya, udah selesai. Kecuali ada pernyataan tambahan. Jadi pastikan Anda sebagai pembeli itu sebelum Anda melakukan pembayaran, Anda ketahui dulu kualitas barang informasi, ketahui dulu kualitas atau informasi yang terkandung dari barang atau jasa tersebut gitu. Jangan sampai setelah bayar lalu kemudian ada komplain setelahnya gitu. Itu akan merugikan Anda ya ketika Anda meminta klaim. Karena klaim ini belum tentu didapatkan gitu. Jadi kenapa belum tentu didapatkan? Karena dalil yang paling utama yang dimiliki penjual adalah itu merupakan kelalaian dari pembeli. Kecuali barang atau jasa itu yang diperdagangkan terbukti ya. Terbukti ada misalnya indikasi ilegal produk di situ. Ilegal ini masuk ke dalamnya barang palsu, barang yang tidak boleh dijual, itu apa aja. Jadi palsu, tidak boleh dijual atau barang terlarang gitu. Kecuali ada indikasi itu, maka bisa diproses penjualnya karena dia itu melakukan pelanggaran ya, ada pidananya di situ. Nah, ini kaitannya dengan kewajiban dari pembeli. Selanjutnya, kita akan berbicara terkait dengan kewajiban dari penjual. Nah, materi kita selanjutnya ini terkait dengan kewajiban dari penjual. Apa itu kewajiban dari penjual? Yang pertama, silahkan dibuka KUHD-nya. Oke, kita minggu lalu kita kayaknya saya udah menyampaikan ya kalau coba dibeli KUHD. Sekarang coba kita foto bersama KUHD. Slide pertama yang punya KUHD silahkan diangkat ya. Oke, slide pertama yang punya KUHD silahkan diangkat. Oh, ini slide pertama penuh nih ya. 1, 2, 3, sip. Slide kedua nih yang punya KUHD silahkan. Oke, slide kedua, iya, sip. Yang belum punya bisa segera punya ya. Oke, silahkan Mbak Rindiana dibuka pasal 6 Mbak dari KUHD-nya. Coba minggu lalu kan kita udah baca tuh, kita ulangi lagi. Mbak Rindiana, bisa mendengar suara saya, Mbak? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Ditandai ya pasal-pasal yang kita bahas. Dibaca, Mbak. Ada kendala, Mbak Rindi?
Oke, baik. Sepertinya Mbak Rindi ada kendala. Mas Rafela, bisa dibantu Mas Rafela? Rafela? Iya, Ibu. Saya tidak lengkap, Ibu. Cetakannya ada yang ke potong. Oh iya, gitu. Mbak Salma, Mbak, pasal 6. Iya, Bu. Pasal 6. Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenan dengan perusahaan itu diwajibkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan membuat catatan dengan cara demikian sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Oke, lanjut. Masih ada enggak? Ia diwajibkan pula dari tahun ke tahun dalam waktu 6 bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya membuat dan menandatangani dengan tangan sendiri akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Oke, makasih ya. Sekarang ya teman-teman, WVK yang kalian bawa itu kan terjemahan ke bahasa Indonesia. Aslinya adalah WVK dari bahasa Belanda. Lalu kemudian diterjemahkan nama Indonesianya adalah KUHD. Luar biasanya kitab-kitab hukum ini, baik WVK, WVS, ataupun BW, sudah ratusan tahun yang lalu, namun pada saat itu ya, ratusan tahun yang lalu itu, mereka bisa membuat aturan, ketentuan yang detail terkait dengan pokok dari kajian kitab itu. Kalau dagang ya dagang gitu. Jadi di pasal 6 KUHD itu diatur bahwa perusahaan ayo punya catatan. Penting nih, punya catatan segala sesuatu. Ini nanti kalau kamu punya catatan bisa tahu nih apa hak dan kewajiban. Tadi kita sudah selesai mengidentifikasi unsur-unsur perdagangan, apa yang menjadi kewajiban dari pembeli. Nah, sekarang kan kita mau bahas nih terkait dengan kewajiban dari pelaku usaha. Lalu kemudian buat catatan itu selama 6 bulan sekali, tiap tahun ada dalam bentuk neraca. KUHD keren nggak sih ngatur secara detail terkait dengan hal-hal ini. Nah, sekarang kita bahas dulu nih ya, terkait dengan catatan. Di slide saya berikutnya, kalau Anda itu scroll, di situ ada ketentuan nih terkait dengan keberlakuan pasal 6 KUHD ini. Nah, sekarang saya mau ke Mbak siapa ini ya? Mbak Amelia Eka tadi sudah belum ya? Mbak Vera Tiara? Iya, Bu. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, pasal 6 KUHD ini masih berlaku nggak Mbak Vera? Tidak, Ibu, dicabut, udah diganti dengan undang-undang lain, Ibu. Iya, undang-undang apa ya, Mbak? Sebentar, Ibu. Ya. Sudah? Digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Ibu. Tentang dokumen perusahaan. 97 apa 87? 97, Ibu. Oke, tentang dokumen perusahaan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ke Mbak Afina. Mbak Afina, bisa mendengar suara saya, Mbak Afina? Bisa, Ibu. Ya, Mbak Afina. Pasal 6 KUHD tadi Mbak Vera bilang sudah tidak berlaku. Yang berlaku itu sekarang Undang-Undang 897 tentang dokumen perusahaan. Menurut Mbak
Afina, ketidakberlakuan ini karena penerapan suatu asas. Asas apa ya? Minggu kemarin sudah review sedikit. Asas. Sebentar, Ibu. Oke, Mbak Regina bisa bantu? Mbak Regina Seliadi. Saya cari, Bu. Oke, Mbak Maya Sinta. Oke, ini ada Rehan Dio. Silahkan. Izin masuk, Bu. Satunya lagi pasal 6 KUH Dagang itu dikarenakan adanya asas lex spesialis, Bu. Kurang lengkap, lex spesialis, titik-titik. Terhadap UU dokumen perusahaan. Oke ya, makasih. Lengkapnya, yuk open mic dijawab bareng-bareng karena penerapan asas lex spesialis derogat Oke, ya itu ya. Jadi yang belum tahu dihafalkan. Asas-asas hukum itu ada banyak. Jangan hanya legalitas ya. Nggak hanya itu ya. Jadi banyak sekali ya. Nanti kita ketemu fakta sunt servanda juga gitu. Jadi pasal 6 KUHD itu tidak berlaku bukan karena Bu ini kok 6 bulan jangan-jangan wah ini ngeribetin ya kita buat jadi undang-undang, enggak ya. Jadi ketika suatu peraturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan itu sudah ada yang baru, maka otomatis nih auto berlaku asas lex spesialis, derogat lex generalis, di mana ketentuan yang khusus, ini khusus nih, yang baru, mengesampingkan ketentuan yang sebelumnya atau yang lama. Dan otomatis itu dicabut. Jadi bukan karena apa yang diatur, tapi karena pemerintah sudah siap dan memiliki peraturan khusus terkait dengan dokumen perusahaan. Oke, gitu. Oke, selanjutnya saya ingin melanjutkan nih. Semuanya dibuka ya, dokumen perusahaan. Oke, silahkan. Dokumen perusahaan itu kira-kira apa saja? Open mic 1, sebutkan 1, terus dilanjut gitu. Nggak usah ditunjuk. Yuk, baik yang sudah punya kesempatan ataupun yang belum, silahkan. Mau izin menjawab, Bu. Apa? Surat izin tempat usaha. Oke, surat izin tempat ya, di sini tempat usaha. Siapa lagi? Silahkan lanjut. Izin menjawab, Ibu. Izin, Bu, izin menjawab. Ya, yang cewek dulu, baru yang cowok-cowok 2. Silahkan. NPWP, Ibu. NPWP. Oke, lanjut. Yang cowok, yang laki-laki silahkan. Akta notaris, Bu. Akta notaris terkait pendirian perusahaan. Oke, lanjut. Izin menjawab, Ibu. Surat izin usaha. Surat izin usaha. Oke, lanjut. Silakan. Izin menjawab, Ibu. Ya, yang perempuan dulu. Adanya neraca. Adanya neraca. Ya, yang laki-laki silahkan. Adanya data atau catatan, Ibu. Oke, data apa nih? Data Contoh mungkin satu bisa aja. catatan kerugian atau keuntungan. Oke, catatan laba rugi. Lagi, silahkan yang belum. Saya, Ibu, izin menjawab. Silakan. Adanya bukti pembukuan dan catatan keuangan.
Pembukuan dan catatan keuangan. Oke, lanjut. Izin menjawab, Ibu. Yang belum. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Lanjut. Surat keterangan domisili perusahaan. Surat keterangan domisili perusahaan. Iya. Oke, ya. Lanjut. Siapa yang belum ada di sini? Ditulis. SK Kemenkumham, Bu. SK Kemenkumham. Lalu Jurnal transaksi harian, Ibu. Jurnal transaksi harian. Lalu siapa lagi? Silahkan. Ada lagi? Selain yang sudah saya tuliskan ini dari teman-teman Anda? Oke. Benar. Ya. Dokumen perusahaan ini pengertiannya Anda bisa baca ya di Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Sekarang semuanya membaca pengertian sambil mendengarkan saya, kalian membaca pengertian dari dokumen perusahaan yang ada di Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Jadi dokumen ini apa? Itu segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa mulai dari surat-surat penting. Kalian pasti sudah tahu ya artinya penting di sini apa. Jadi segala surat-surat penting yang berkaitan tentunya dengan perusahaan itu masuk ke dalam dokumen perusahaan. Bisa berupa kaitannya dengan pendirian. Ketika orang berkelompok ya atau bersekutu mendirikan perusahaan, pasti ada akta pendirian yang berkaitan tentang hal-hal yang mereka sepakati, itu pendirian. Beda lagi terkait dengan surat izin usaha. Tadi kan saya sudah menyampaikan nih ada pihak ketiga, perangkat pemerintah itu. Nah, perangkat pemerintah ini fungsinya apa? Yaitu dia memberikan surat izin. Surat izin itu bisa berupa SIUP, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan TDP. Nah, nanti di minggu ketiga kalian akan tahu nih bagaimana caranya untuk mendapatkan izin usaha itu. Yang berlaku sekarang, apa saja, apakah itu wajib atau tidak, insya Allah kita akan pelajari di minggu berikutnya. Jadi segala surat-surat penting itu masuk. Lalu kemudian catatan, yang tadi istilah kalian itu neraca, jurnal, baik itu harian, sebulan, 6 bulan, tahun, itu masuk ke dokumen perusahaan. Selain itu, catatan gaji, kontrak bisa masuk ke surat-surat penting, kontrak pegawai, kontrak dengan distributor, kontrak dengan buyer, dan yang lain sebagainya ya. Ini bisa juga masuk kontrak atau perjanjian. Nah, selain catatan dan juga surat-surat penting, di sini tuh juga ada data-data seperti foto, video. Wah, nanti apa ya, harus setiap detik memotret, setiap detik melakukan video, itu tidak. Jadi perusahaan penting nih memiliki foto di momen-momen penting maupun dia punya dokumentasi. Oh, ini ada sesuatu. Foto-foto ini bisa sebagai arsip. Gitu. Lalu kemudian video, ketika dia melakukan video, ada momen juga divideokan, itu bisa untuk data. Rekaman CCTV, itu juga bisa untuk data. Jadi di sini dokumen perusahaan segala sesuatu. Apapun itu ya, data ini kan dalam arti umum ya, luas. Jadi data penting dari sebuah perusahaan. Nah,
Undang-undang dokumen perusahaan, saya singkat Undang-Undang DP ya, Undang-Undang dokumen perusahaan itu mengatur nih kaitannya dengan jangka waktu. Jangka waktu simpan. Jadi undang-undang ini ngatur, you pelaku usaha, pemilik perusahaan, mesti menyimpan dokumen itu selama, kamu bisa nih melakukan penghapusan. Tapi gimana caranya? Itu tuh diatur. Lalu ini ada satu lagi ya, nanti kita bahas. Sekarang kita ke simpan dulu. Oke, Mbak Diajeng Ayu bisa mendengar suara saya? Diajeng Ayu Musdalifah. Bisa, Ibu. Oke, ya. Kapan ini kita harus menyimpan dokumen, Mbak? Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Maaf, Ibu, bagaimana, Ibu? Kapan? Jangka waktunya kapan? Kapan kita harus menyimpan? Kapan pelaku usaha harus menyimpan? Nggak usah googling, kamu scroll sedikit lagi aja di Elena ya, di slide ada. Atau dibaca di undang-undangnya. Di undang-undangnya bilang gimana? Di undang-undangnya pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 97. Mana? Ayo. Sebentar, Ibu. Oke, Mbak Diajeng. Ke depan lebih fokus ya, Mbak ya. Oke, Mbak Risma bisa dibantu, Mbak Risma? 10 tahun, Ibu. Iya, 10 tahun. Itu Mbak Risma ketemunya di pasal berapa sih? Di slide Elena, Bu. Di slide Elena. Pasal berapa, Mbak? Ada pasalnya nggak itu? Dari pasal 11 Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Oke, sekarang Mbak Maya Sinta bisa dibuka Undang-Undang Dokumen Perusahaan dan silakan dibaca di pasal yang tadi disebutkan Mbak Risma. Belum di-unmute dulu. Oke, sudah silakan. Mbak Maya Sinta. Iya, Bu. Oke, silakan. Yang ada di Undang-Undang pasal 11 Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Iya, dibaca aja. Saya cuma minta baca. Ini semuanya, Bu. Catatan sebagaimana yang dimaksud. Coba dimulai dari pasal 11. Pasal 11 Undang-Undang Dokumen Perusahaan ayat 1, catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan data pendukung administratif keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf A, wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Ayat 2. Ayat 2, data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.
Ayat 3, dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. Ayat 4, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan. Ayat 5, kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk kepentingan hukum lainnya. Oke, makasih ya. Semuanya sambil mendengar suara saya, sambil tetap menyimak pasal 11 itu ya. Itu pasal utama, pasal penting terkait dengan jangka waktu dan aturan penyimpanan ya. Yang ada slide di Elena itu kalau ada tulisan pasal 11, misalnya saya ada strip-strip itu summary ya. Itu bukan pasal atau itu bukan bunyi pasal 11. Jadi kalian tetap harus membaca di pasal 11 itu. Jadi di sini pasal 11 itu mengatur terkait dengan batasan ya. Saya bilang dulu terkait dengan batasan yang pertama itu selama 10 tahun. Kalau kata selama 10 tahun itu, kemudian misalnya ada perusahaan yang dia diminta untuk menyimpan dokumennya selama 10 tahun, lalu kemudian dia udah menghapus selama 2 tahun gitu. 2 tahun udah dihapus. Itu dia salah apa benar? Dijawab bareng-bareng. Semuanya dijawab salah apa benar? Salah. Oke ya, jadi nggak boleh kurang dari 10 tahun itu nggak boleh dihapus. Bu, kan nanti ada ketentuan tentang hapus, boleh hapus. Iya, kita lihat nanti ketentuan hapusnya gimana. Jadi di sini yang paling pasti tidak boleh menghapus, menghilangkan dokumen perusahaan kurang dari 10 tahun. Batasan berikutnya adalah dokumen itu bisa disimpan sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia butuhnya itu dirasa sangat penting, dia mau menyimpan sampai 30 tahun sampai 50 tahun, boleh enggak? Dijawab. Boleh. Boleh, Ibu. Oke, boleh ya. Contoh misalnya tanda bukti kepemilikan aset, lalu kemudian akta pendirian yang paling pertama. Itu kan penting banget tuh. Ya disimpan selamanya tuh. Oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tidak, wah ini undang-undangnya bilang selama 10 tahun ini semua dokumennya dihapus, di-del, dimusnahkan. Itu tentu saja tidak. Kalau perusahaan itu memandang bahwa dia perlu menyimpan selamanya, ya disimpan. Lalu terkait dengan nilai guna, ada nilai guna di sini terkait dengan batas penyimpanannya, dan di sini ada terkait dengan tuntutan ya, retensi. Nanti dibaca tuh apa. Jadi di Elena di slide itu, di slide saya berikan pendapat tuh. Jadi penyimpanan di sini bisa memungkinkan lebih dari 10 tahun karena aturan-aturan pada ayat-ayat berikutnya. Ya, itu dokumen perusahaan. Kemudian kita lanjut ke ketentuan berikutnya, yaitu terkait dengan hapus. Kapan dokumen perusahaan itu boleh dihapus, Mbak Nufkah? Iya, Bu. Mbak, iya, kapan Mbak?
Jika sudah melebihi 10 tahun, Ibu. Oke. Dan memiliki Ya. izin dari perusahaan. Itu di pasal berapa, Mbak? Pasal 19 UUD. Pasal 19 UU DP. UUDP. Mbak Sarah bisa dibantu dibacakan pasal 19-nya? Bisa, Ibu. Silahkan. Pasal 19 ayat 1, pemusnahan catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. Ayat 2, pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi. Ayat 3, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal A. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 atau B. Pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya. Sudah, Ibu. Oke, ya terima kasih Mbak Sarah ya. Itu ketentuan terkait dengan hapus ya. Kalau tadi di pasal 11 kita mempelajari tentang wajib simpan. Jadi di sini perusahaan itu wajib menyimpan dokumen perusahaannya ya. Sudah ada di pasal 11. Kalau di minggu pertama kan saya tanya, kelompok KWU kalian perusahaan apa tidak? Oh, sudah punya nih jawabannya. Kan minggu 1 kemarin saya bilang, ya nanti dicatat ya jawaban dari minggu ke-1, perusahaan apa tidak. Kalian catat nulis jawabannya apa. Di minggu ini setelah kalian mengetahui materi ini, kalian catat juga. Oh, jawaban saya untuk kelompok KWU saya itu perusahaan apa tidak ini. Besok minggu ketiga dicatat lagi jawabannya, nanti di minggu keempat kita bisa finalisasi ya. Kalian di situ bisa melihat nanti mengetahui secara komprehensif menyeluruh ketentuan yang mengatur terkait dengan perusahaan. Jadi itu ya terkait dengan hapus dokumennya. Lalu satu lagi nih, sifat dari dokumen. Sifatnya itu apa Mbak Adinda Maura? Ya, sifatnya apa dokumen itu? Rahasia, Ibu. Rahasia. Secret. Dokumen itu sifatnya rahasia. Artinya rahasia ini restriktif. Tidak bisa setiap orang mengakses. Kaitannya kan sama akses kan rahasia. Tapi ada satu cara untuk melakukan penerobosan akses. Nah, penerobosan akses ini juga diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Penerobosan akses yang legal. Kalau penerobosan akses yang ilegal, namanya adalah, dijawab bareng-bareng, penerobosan akses suatu data tertentu yang legal melalui caranya apa? Mencuri. Iya, ya. Jadi dokumen, kita berbicara terkait data ya, baik itu data pribadi kalian maupun data perusahaan, itu sifatnya rahasia. Kaitannya sama akses. Tidak setiap orang bisa memiliki akses untuk mengakses data-data tersebut, kecuali atas izin. Itu. Nah, kalau seseorang itu ingin melakukan akses, dia bisa memilih cara yang legal atau cara yang ilegal.
Ilegal tentu saja melanggar ketentuan, bisa dipenjara dengan cara mencuri data. Tentu ini kita tidak bahas dan kita tidak perbolehkan. Lalu apakah ada akses yang legal? Cara yang legal untuk mengakses data yang bersifat rahasia ini? Ada 2 metode. Nanti kita bisa ketahui siapa sih yang bisa menerobos itu. Oke, sekarang saya ke Mbak Salwa Aisyah yang izin Iya, off. Ibu. Silakan. Bagaimana ya, Bu? Bagaimana ya? Mbak Salwa sakit? Sehat? Sehat, Ibu. Ya, lebih fokus lagi ya Mbak Salwa ya. Iya, Ibu. Oke, Mas Dimas. Cara apa Mas Dimas yang pertama? Ya, Bu. Yang pertama, Mas Dimas bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, udah berapa nih? 1 jam lebih 45 menit. Yuk, Mas Dimas. Bisa diulang, Bu, pertanyaannya, Bu? Ini kita lagi bahas apa sih tadi? Ini apa nih namanya nih? Perhatikan whiteboard. Ini apa namanya? Penerobosan. Penerobosan yang Legal. Yang pertama, oke, baca ya, semangat baca ya. Kemudian ini Mbak Adelia Isyatul. Silahkan. Baik, Ibu. Penerobosan yang legal itu metode yang pertama. Oke, silahkan raise hand bagi yang mengetahuinya. Oke, ya ada 6. Cepat raise hand semuanya yang mengetahui apa yang saya maksud, silahkan coba raise hand. Ada 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Cuman, Bu. Sebentar Mbak Adelia ya, saya lagi tanya ke kelas. Bagi yang mengetahui cara atau metode melakukan penerobosan secara legal, silahkan raise hand. Ada 17 mahasiswa, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Oke, yang tahu raise hand 25. Naik lagi nggak nih? 26. Oke, udah 26. Ya, 26 mahasiswa mengetahui terkait dengan metode. Kalau kita ada 50, berarti ada 14 mahasiswa yang belum mengetahui terkait dengan, ada 28, 29 nih. Oke, terkait dengan metode raise hand. Metode yang pertama disebut dengan pembukaan, kan? Nah, siapa sih yang bisa mengakses pembukaan ini? Silakan 28 mahasiswa bisa open mic dan dijawab siapa yang bisa melakukan akses secara legal melalui metode pembukaan. Open mic 1, 2, 3.
Hakim, Ibu. Hakim, Ibu. Ibu. Iya, yang bersangkutan. Yaitu hakim melalui sebuah proses pemeriksaan di pengadilan. Oke, jadi dokumen perusahaan sifatnya rahasia, namun bisa diterobos dengan cara legal. Siapa yang bisa? Yaitu yang pertama adalah hakim. Apa hakim satu-satunya pihak yang bisa melakukan penerobosan data secara legal? Itu tidak. Ada lagi pihak selanjutnya, yaitu ahli waris. Dan pihak-pihak lainnya seperti yang ada pada metode selanjutnya. Metode berikutnya disebut dengan, silakan open mic. Pemberitaan. Iya, gitu ya. Jadi yang bisa mengakses adalah ahli waris, hakim, dan pihak-pihak lainnya yang diatur dari kedua ini. Oke guys, semangat selalu ya. Saya berupaya untuk sebentar saya save dulu ya. Berupaya untuk memberikan pembelajaran daring ini secara inovatif ya, secara inovatif, kreatif. Jadi kalian bisa mempelajari materi, apalagi kan ini 4 SKS itu secara semangat gitu. Kita kelas pagi ya. Jadi harapan saya kalian tidak begadang malamnya. Jadi jangan begadang. Jadi nanti kalau begadang paginya kalian ngantuk gitu. Yang belum fokus bisa ditambah lagi fokusnya ya, semangat. Lalu kemudian yang sudah fokus ya dipertahankan gitu. Baik, itu tadi ya materi kita dalam pertemuan ini. Kita tadi mempelajari tentang kewajiban. Sorry. Ya, itu materi kita untuk minggu ini. Tadi di awal saya meminta kalian untuk menuliskan terkait dengan pengertian hukum dagang. Sebentar. Oke. Minggu kedua ini tadi saya minta kalian untuk apa sih pengertian dari hukum dagang, lalu kemudian mengenal tokoh, mengetahui secara lebih detail unsur-unsur perdagangan yang sudah kita singgung pada saat minggu pertama. Ini kita perdalam lagi di minggu kedua, lalu kemudian kita membahas terkait dengan hak dan kewajiban dari pelaku usaha, lalu kemudian hak dan kewajiban dari pembeli, lalu kita mengenal terkait pengaturan di Undang-Undang Dokumen Perusahaan, ya. Lalu kemudian terkait dengan pasal 11, pasal 19, kita juga tahu bahwa pasal 6 KUHD dengan pengaturan ini itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Itu ya. Lalu kemudian kita sudah berbicara terkait dengan jangka waktu, ya, jangka waktu simpan, lalu kemudian hapus, dan cara melakukan penerobosan. Oke ya, terima kasih atas partisipasinya. Sambil kalian rehat sejenak, silahkan untuk dibuka mentinya ya, tapi dengan kode yang baru ya, kode yang baru. Kalian rehat dulu ya, rehat dulu. Saya buat dulu mentinya. Bentar.
Oke, ya ini mentinya ya, kodenya 5910. 59105088. Simpulan apa yang Anda dapatkan hari ini? Silahkan diketikkan ya jawabannya. Nggak usah panjang-panjang juga nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa, panjang pendek apapun nggak apa-apa. Akan diketikkan. Ya udah 2. Permisi Bu Ayu. Ya, gimana? Kalau mau memberikan saran boleh? Boleh, boleh. Silahkan. Kan setiap minggu itu kan ada forum tanya jawab atau forum diskusi di Elena kan ya Bu, yang 5 anak itu. Nah, barangkali sebelum perkuliahan dimulai atau akan berakhirnya perkuliahan, Bu Ayu bisa menjawab atau Bu Ayu bisa kayak memberikan pencerahan gitu Bu, karena kadang teman-teman atau misalnya saya sendiri pun jawabnya masih merasa tersesat gitu loh Bu. Nah, biar kita nggak murtad atau kafir kan setidaknya diluruskan gitu. Iya. Waduh, kayak jangan murtad atau kafir toko berat ya. Saya kan bukan sang pencerah ya. Jadi untuk forum diskusi ini itu biasanya saya lihat di akhir sesi, saya baca akhir sesi itu nggak masuk di perkuliahan gitu, tapi boleh deh besok kita lihat dulu ya, kalian tanyanya apa, terus kita lihat secara sepintas ada alokasi waktu. Silakan sambil mendengarkan, sambil kalian ngisi mentinya ya. Jadi saya itu kan ini kuliah 4 SKS ya, materi hukum dagang itu banyak sekali. Kalau kita ketemu luring di kelas itu saya itu minimal sekitar 2,5 sampai 3 jam kan kuliah. Jadi ada sesi, kadang saya break dulu, terus nanti kita lanjut lagi. Karena kan kita 4 SKS dan itu 1 minggu sekali. Tapi kalau ketemunya daring dan ya diatur ya, kalau kuliah itu maksimal misalnya ketemu di daring untuk 2 SKS-nya itu 40 sampai 45 menit. Namun bisa saja lebih sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa atau kesepakatan dari mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di jadwal Sikadu kan sebenarnya kita lebih dari 1,5 jam. Kalau saya sih misalnya itu semua review di forum dilakukan di kelas itu tidak masalah di kelas kalau kita ketemu di Zoom. Cuman saya ini durasi waktunya kita hanya punya 1,5 jam kan. Jadi saya pertimbangan di durasi waktu itu sih gitu. Dan juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan lain ya, seperti jaringan, kuota. Nah, kalau kalian menghendaki atau sesuai kesepakatan, lebih dikit dari 1,5 jam, tidak masalah sih, saya juga nggak masalah. Jadi, sekali lagi pertimbangan utama saya adalah di durasi kuliah gitu. Kadang mahasiswa itu ya ada macam-macam lah gitu. Padahal kita kuliah ya belajar, tapi kuliahnya Bu Ayu lama nih itu piye gitu. Saya malah kalau diterimanya gitu, padahal kan kita untuk kuliah ya. Saya sampai mengupgrade gimana ya caranya kasih pembelajaran, saya kenalin sama Menti, terus saya ada ya alhamdulillah saya ada fasilitas device perangkat lain ya. Jadi
nggak enak kalau hanya slide aja gitu kan. Jadi saya terbiasa di papan tulis itu sambil nulis gitu kalau di kelas. Jadi saya punya device perangkat pendukung lainnya, jadi saya bisa sambil coret-coret dan nulis-nulis ya, walaupun entah terbaca apa tidak tulisannya gitu. Itu sih alhamdulillah. Jadi saya melengkapi peralatan saya, alat tempur saya itu kalau saya live gini tuh selain sama laptop, saya punya iPad, lalu kemudian ada handphone, barangkali kok laptop saya blackout itu, saya bisa pakai yang lain gitu, dan upgrade, saya pakai Menti, lalu interaksi gitu. Itu harapannya cuma pengen kalian nggak bosen, karena kan kalian tuh ketemunya tuh layar laptop. Kalau kita di kelas kalian ketemu temen yang lagi misalnya tidur, terus kayak saya kayak bangunin atau itu beda gitu. Tapi karena ketemunya tuh cuma layar kan jadinya susah itu sih. Ya semoga kondisi segera membaik ya. Jadi kita bisa ketemu di kelas secara full ya, duduk normal lagi gitu. Oke, ini sudah ada 36 mahasiswa yang sudah menuliskan simpulannya hari ini. Luar biasa, keren sekali. Makasih ya Adil ya masukannya. Kalau tidak keberatan dengan penambahan waktu ya, tidak masalah, nanti kita cek, kita lihat di forum diskusinya. Kira-kira kalian kalau ketemu di Zoom harus 45 menit kali 2 yaitu 90 menit atau boleh nambah-nambah gitu, lebih dikit. Silahkan dijawab bareng-bareng. Mau apa enggak? Enggak ada yang respon toh. Kalau dari saya pribadi 1,5 jam ditambah buat bahas yang itu Bu. Review tentang tanya jawab di Elena. Iya, oke. Ya kalau saya sendiri juga nggak masalah Adil, tapi ya mahasiswa tuh kadang ya macam-macam lah gitu. Ya nanti kita alokasikan ya, gimana mungkin bentar-bentar aja. Oke, sekarang di slide berikutnya ya, silahkan. Nggak perlu sungkan, takut, dan yang lain-lain. Silahkan diklik. Ya, give me star ya. Nggak perlu takut ya, apapun itu, hasil kalian, star dari kalian tidak akan mempengaruhi nilai ya. Jadi ini saya suka memberikan evaluasi ya terhadap diri saya ya, apapun itu gitu. Oke, ini 2 mahasiswa, baru 2 mahasiswa, 4. Yuk, ditunggu ya. Kalau ada kendala apapun ya, mengakses file, mulang pertanyaan, belajar, dan yang lain sebagainya, silahkan untuk disampaikan. Kemarin ada yang tanya ke saya ukuran buku, pakai binder boleh nggak? Bukunya apa? Untuk yang catatan boleh, pakai binder boleh. Bukunya ukurannya ya standar buku Sikadu gitu. Jangan ya pakai buku yang kecil. Itu ya enggak, ya minimal ukuran buku ya standar kok buku Sikadu, buku Sidu itu ya. Sikadu saya enggak punya buku tulis. Ya pokoknya standar buku Sidu itu ya. Oke. Ini 28, 29, 30 yang belum silahkan. Ibu izin tanya. Ya, silahkan. Bukunya yang ini ya? Sebentar kamu. Ya boleh, kayak gitu boleh pakai. Boleh Mbak Helen. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya boleh, buku kayak gitu boleh, binder boleh, tapi jangan yang lebih kecil. Oke. 31 mahasiswa yang belum ngisi Menti. Yang belum kasih star, silahkan. Ya ini 1 menit terakhir sebelum 3 menit deh. 8:29. Oke. Sambil menunggu 8:30 ya. Yang belum isi silahkan diisi. Ibu izin masuk mau bertanya Ibu. Ya, silakan. Untuk presensinya gimana ya Bu? Dari sampai sekarang belum bisa itu.
Ya, saya belum cek lagi ya, karena tadi kan kita materi ya. Nanti saya anggap masuk semua juga nggak apa-apa sambil saya cek di pengaturan di Elenanya. Terima kasih. Oke. Ya, ini masih 828. Silakan. Yang ada yang ingin bertanya. Kelompoknya untuk yang Meet sudah terbentuk atau belum? Ada yang sudah membentuk kelompok atau belum? Belum ya? Oke, ya jangan sampai nggak ada kelompok. Baik, ini sudah 829. Saya stop share dulu. Silakan dilanjut yang belum isi menti. Silakan isi mentinya ya. Belum saya foto. Foto dulu. Oke. Iya, kita foto dulu ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Iya, 1, 2, 3. Terima kasih atas perhatiannya, waktunya. Semoga senantiasa sehat selalu. Semoga ilmu yang kita bagikan bersama-sama ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.